Sementara seorang emak-emak di Teluk Bakau Kolam, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau nekat mengadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur. Video tersebut viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Nur Simbolon, wanita yang juga ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatan. Tanah itu untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Perempuan yang mengenakan jaket merah berkaos pink dan topi hitam itu tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya sampai setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial. Hal itu dilakukan Nur sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga yang menolak penimbunan lahan oleh pihak korporasi. Warga khawatir penimbunan yang dilakukan pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur yang berada tak jauh dari lokasi penimbunan. Sumur itu selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar sehingga keberadaannya vital untuk kebutuhan sehari-hari. Kita melarang supaya kolam tidak ditimbun dulu, gitu. Jadi setiap hari kami ketika mereka kerja kami memang memohon jangan dulu kolam ditimbun sebelum semua warga-warga selesai pembayarannya, gitu. Apalagi kami tinggal beberapa orang, gitu kan. Jadi pas saat itu kami melarang mereka jangan timbun sampai sini karena sudah dekat dengan sumur tetangga saya, kawan saya, gitu. Rupanya pas kami menghalang yang lain, kawan saya ini nekat berdiri di situ supaya lorinya maju ke depan. Rupanya dituang juga. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Ironisnya, meski terjadi penolakan oleh warga, namun para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Kalau kalian suruh pula kami ke polsek, kalian adu kami sama polsek. Kayak gimana orang polsek nggak terima? Polda, abang gara-gara orang hebat. Ini udah lari, udah dari perusahaan ini. Jangan lagi. Ini udah dari. Bahkan sehari setelah kejadian tertimbunnya wanita tersebut, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan perempuan yang tertimbun tanah itu hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan telah membuat laporan polisi, korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak mau pindah itu. Ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dua peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di jalur Cadas Pangeran, Sumedang viral di media sosial. Oknum polisi tersebut langsung diperiksa Propam dan disanksi penempatan khusus. Dalam video yang viral di media sosial, seorang oknum polisi nampak menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tak berselang lama, oknum Polantas tersebut menerima uang yang diduga pungli dari pengendara motor dengan cara diselipkan ke dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan warganet. Kepolisian membenarkan bahwa oknum yang terekam video tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Oknum polisi atas nama Aibda MD tersebut telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberikan sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Atas nama Aibda MD ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu, gitu. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kurang lebih pukul 10 di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Dan terus tindakan dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya, kita dari Propam Polres Sumedang sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik.
Sementara itu Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang kedapatan melanggar aturan atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif untuk konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya Nanti jenis narkotika pada saat itu jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Saat menangkap selebritas Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Pemirsa, inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Fachri menunjukkan tempat penyimpanan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas pun berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus yang menjerat aktor Fachri Albar, sudah ada rekan kami Salam Rahmat Pulungan yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Baik, selamat siang Salam. Seperti apa perkembangan kasus tersebut? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aktor Fachri Albar. Namun rencananya nanti pada pukul 2 siang dari Polres Metro Jakarta Barat ini akan menggelar konferensi pers terkait dengan hasil temuan berupa jenis dan juga barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba ini. Karena memang berdasarkan hasil tes urin yang sudah keluar pada hari kemarin ini menunjukkan bahwa Fachri Albar dinyatakan positif menggunakan beberapa jenis narkotika, dan memang hingga saat ini juga dari pihak kepolisian ini masih terus melakukan upaya pendalaman lebih lanjut dari kasus ini terkait dengan peran Fachri Albar. Apakah peran Fachri Albar ini merupakan pengedar atau pengguna, dan saat ini juga masih dilakukan upaya penindakan ataupun juga pemeriksaan lebih lanjut karena memang ini sudah kali ketiga Fachri Albar ditangkap oleh polisi terkait dengan kasus yang sama, dan saat ini juga belum ada tanda-tanda dari akan dilakukan konferensi pers karena memang untuk rencananya pada pukul 2 siang nanti konferensi pers ini akan dimulai, dan kami juga belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari keluarga ataupun juga dari pihak pengacara Fachri Albar yang datang di Polres Metro Jakarta Barat. Tentu kita akan sama-sama nantikan bagaimana nanti hasil dari konferensi pers yang akan digelar di Polres Metro Jakarta Barat ini. Nata. Baik, terima kasih Salam Rahmat Pulungan melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.